Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Purnama Rahab, NIM 0704183136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gametogenesis untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukra MSc. Langsung saja, gametogenesis merupakan proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk sel gamet haploid dewasa, di mana gamet ini berasal dari bakal sel kelamin atau primordial germal cell yang berada di luar gonad. Yang pertama ada yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan bagian dari gametogenesis yang terjadi pada pria untuk menghasilkan sperma dan terjadi di tubulus miniferus atau testis dan menghasilkan sel germa dan sel Sertoli. Sel Sertoli ini berperan sebagai nutrisi untuk menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi sel germa untuk tumbuh, membelah, dan berdiferensiasi. Pada tubulus miniferus terdapat jaringan interstitial yang terdapat sel Leydig, yaitu untuk bersintesis hormon yang menghasilkan hormon androgen atau testosteron untuk pemasakan sperma. Di sini saya tampilkan proses dari spermatogenium yang terjadi pada manusia, yaitu berkisar sekitar 64 hari. Jika pada mencit dan tikus berkisar sekitar 35 sampai 45 hari. Spermatogenesis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mitosis, meiosis, dan spermiogenesis. Meiosis ini merupakan pembentukan gamet haploid. Kemudian di sini terdapat proses dari spermiogenesis yang merupakan perubahan inti dan sitoplasma pada spermatid untuk membentuk spermatozoa. Hormon yang berperan dalam spermatogenesis yaitu ada testosteron, ABP. Testosteron ini berfungsi untuk diferensiasi sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kemudian spermatogenesis ini juga diatur oleh hormon LH dan FSH. Pada jantan, spermatogenesis ini ditandai dengan mulainya pubertas, dan pada sel induk yaitu dimulai dengan spermatogonium. Pada manusia, seperti yang saya jelaskan tadi, spermatogenesis pada tubulus seminiferus berlangsung selama 64 hari. Kemudian, hasil dari spermatogenesis ini adalah sperma yang mana ukurannya umumnya berekor nematospermium dan kepalanya akrosom. Lama hidupnya sekitar 24 sampai 72 jam. Ukurannya sekitar kurang lebih 80 sampai 82 mikrometer. Jumlahnya sama dengan jumlah sel terul dan mobilitasnya itu umumnya berada di tubulin di flagella. Kemudian kendala di dalam saluran reproduksi betina yaitu jarak dan keasaman di vagina. Kemudian ciri biologis sperma manusia yaitu panjangnya 65 mikrometer sampai 82 mikrometer. Jumlahnya 100 juta atau cc semen. Jumlahnya yang motil saat emisi 80%. Laju pergerakannya dalam saluran reproduksi betina yaitu 1,5 mm per menit. Pada manusia jika volume sebenarnya sekitar kurang lebih kecil dari 2 ml. Sperma pada mamalia yaitu X dan Y, perbedaan-perbedaannya juga ditampilkan di sini. Pada non mamalia, sperma di testis yaitu mengalami proses dari matang dan mampu membuahi sel telur. Pemasakannya terjadi secara fisiologi, morfologi, dan biokimiawi yang terjadi di dalam epididymis. Cairan dalam epididymis ini mengandung komponen yaitu yang berasal dari kelenjar aksesoris, testosteron, dan ABP. Di dalam epididymis ini terjadi remodeling akrosom, migrasi sitoplasma, perubahan-perubahan pada permukaan sel, pembentukan modifikasi penghilangan atau redistribusi protein-protein baru dan glikoprotein di permukaan yang melancarkan kemampuan membuahi. Kemudian oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses dari gametogenesis juga yang sama dengan spermatogenesis, namun oogenesis ini terjadi untuk pembentukan ovum pada betina. Folikel-folikel yang berada dalam oogenesis ini yaitu tersusun atas sel telur, zona pellucida, sel-sel teka folikel. Macam-macam folikel telur yaitu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kemudian folikel primer itu terjadi pada saat oogonia. Folikel sekunder terjadi pada saat oosit 1, oosit 2, dan pada saat oosit 2 muda juga. Kemudian oogenesis ini berlangsung sejak janin, aristasi 1 pada saat lahir, aristasi 2 pada saat ovulasi. Penyelesaian oogenesis yaitu terjadi di luar ovarium, bahkan di luar tubuh. Kesiapan sel telurnya bertemu di penetrasi sperma.
Gametogenesis pada wanita yaitu meiosis 1 semua bakal sel telur mulai pada saat sebelum lahir. Meiosis 1 dari sel telur selesai pada saat ovulasi setiap bulannya. Meiosis 2 terjadi saat sangat cepat setelah fertilisasi. Folikel sekunder akan berkembang menjadi folikel tersier, kemudian akan berkembang lagi menjadi ovulasi. Di sini juga saya gambarkan perkembangan dari folikel-folikel sekunder, folikel tersier, dan ovulasi. Pola ovulasi yaitu periodik yang terjadi secara spontan dan terjadi pada manusia dan hewan mamalia umumnya. Kemudian proses terstimulasi yaitu terjadi secara refleks yang terjadi pada kelinci, minks, dan kucing. Yang membantu ovulasi yaitu ada hormon LH, sintesis. Sintesis ini berfungsi untuk aktivator plasminogen, kolagenase, dan prostaglandin. Sel telur. Sel telur ini merupakan inti sitoplasma atau ooplasma, organel mRNA, badan inklusi, yolk, deutoplasma, dan selaput telur mRNA untuk sintesis protein selama perkembangan individu baru. Sel telur mengandung mRNA maternal untuk perkembangan awal dan imotil, beryolk, dan berselaput telur. Berselaput telur ini artinya primer dihasilkan oleh oosit. Jika berselaput telur sekunder dihasilkan oleh sel folikel, dan berselaput telur tersier dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di saluran reproduksi betina. Selaput telur mamalia yaitu zona pelusida antara plasma dan sel folikel yang terdiri dari dua lapis sel dan non-seluler. Glikoprotein terdiri dari 80% mukopolisakarida sulfat, asam hyaluronik, dan asam sialik. Yolk atau kuning telur pada apes mengandung vitelin, lipopektin, fosfuitin, livetin, lemak, fosfatid, fosfolipid, kolesterol, vitamin A, B1, B2, D, dan E. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.